bersama STI Ma'arif Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar STI Ma'arif rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan di hari yang tersisa ini, yang tinggal seminggu ini, benar-benar kita bisa memanfaatkannya sehingga kita bisa meraih keberuntungan di bulan yang penuh berkah ini. Tema kita pada kali ini adalah tentang zakat fitrah Ramadan. Kaum muslimin, keluarga besar STI Ma'arif yang berbahagia, sebelum kami mengawali materi tentang zakat fitrah, ada sebuah kisah menarik bahwasanya pernah suatu saat sahabat Utsman bin Affan itu lupa tidak membayarkan zakat fitrah hingga selesai sholat Idul Fitri. Kemudian setelah beliau ingat, beliau buru-buru pulang, kemudian mengambil seekor unta terbaiknya yang harganya paling mahal, kemudian dijualnya. Hasil penjualannya beliau gunakan untuk memerdekakan seorang budak. Setelah itu beliau sowan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bahwasannya saya telah lupa tidak membayar zakat sampai setelah sholat Idul Fitri. Namun saya telah menjual seekor unta terbaik saya, kemudian hasil penjualannya saya gunakan untuk memerdekakan seekor budak. Ya Rasulullah, apakah itu sebanding dengan zakat fitrah yang saya tinggalkan? Di hadapan para sahabat, Rasulullah bersabda, sungguh merugi siapapun yang meninggalkan zakat fitrah. Karena pahala zakat fitrah itu sangatlah tidak terhingga. Jangankan memerdekakan seorang budak, memerdekakan 100 budak pun tidak akan mampu menyamai pahala zakat fitrah. Bapak Ibu, keluarga besar STI Ma'arif yang berbahagia, dari kisah di atas kita tahu betapa pentingnya kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan hanya senilai, atau kalau berupa makanan pokok berarti 2,8 kilogram, 2,8 kilogram, itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan sedekah apapun. Bahkan menurut cerita tadi, meskipun Sayyidina Utsman bersedekah dengan memerdekakan 100 budak, itu tidak akan mampu menyamai pahalanya atau fadilahnya zakat fitrah. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sangat memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya tentang zakat fitrah. Jangan sampai kita lalai sehingga kita kehilangan potensi pahala yang luar biasa yang tidak bisa digantikan dengan sedekah-sedekah yang lain. Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri buhratan lis-shaimi anil lahwi warrafas wa tu'matan lil masakin.
Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan kotor dan yang tidak berguna, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat id, maka itulah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah setelah sholat id, maka itu akan menjadi sedekah biasa. Dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi zakat itu ada dua. Yang pertama, zakat itu sebagai pembersih bagi orang yang mengeluarkan zakat, bagi badan atau jiwa orang yang mengeluarkan zakat dari perkataan-perkataan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik selama ibadah puasa, sehingga nanti bisa menjadi sempurna ibadahnya ketika ditunaikan zakatnya. Yang kedua, juga mengandung nilai sosial, karena zakat ini akan diberikan kepada orang-orang miskin yang harapannya ketika hari raya tidak ada orang yang kekurangan makanan, sehingga Islam mensyariatkan tentang wajibnya zakat fitrah. Jadi ada nilai sosial, ada ibadah sosial yang terdapat pada zakat fitrah. Artinya sekali lagi, Bapak Ibu, keluarga besar SDI, zakat fitrah adalah zakat yang sangat sepele, tapi banyak di antara kita yang kurang perhatikan, terlalu sembrono, baik cara pengeluarannya atau jumlahnya, pentasarufannya. Ini membutuhkan keterampilan atau ilmu-ilmu yang tertentu, sehingga himbauan kami untuk Bapak Ibu khususnya keluarga besar SDI, silahkan mengeluarkan zakat fitrah itu diberikan kepada amil setempat atau unit pengelola zakat fitrah yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama di lingkungan panjenengan setempat. Karena kalau kita salah mentasarufkan, maka zakat kita tidak akan menjadi sah. Jadi kalau kita berikan ke amil pasti sah, karena amil termasuk mustahiquz zakah. Kalau kita berikan kepada sembarang orang dan itu ternyata bukan mustahik, maka zakat kita tidak akan sah dan kita akan kehilangan potensi pahala yang luar biasa. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah keilmuan kita dan menjadi amal ibadah kita di bulan Ramadan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria bersama